Lalu saya bagikan kebenaran pada hari ini tentang hubungan. Ya, bagaimana firman Tuhan katakan begini. Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Kalau mau dilihat hari-hari ini tentang hubungan, ya, adalah yang jarang sekali punya satu keakraban dan ketulusan dan kemurnian. Contoh, waktu masa berpacaran itu masa yang paling enak, ya. Tapi bahasa di dalam hal masuk rumah tangga, hubungan itu baru kelihatan saling mencurigakan satu dengan yang lainnya. Begitu pula buat pertemanan. Kita pikir orang ini baik, kita pikir orang ini mempunyai satu sama seperti pribadi kita yang baik, tulus dan murni, ya, tanpa ada sesuatu hal. Nah, makanya hubungan itu bisa terjaga kalau kita saling jujur, kalau kita tidak ada modus yang lain-lainnya. Hari ini, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apalagi ini di bulan-bulan Valentin, ya. Bagaimana hubungan kita di antara sesama, atau di antara keluarga, atau di antara pertemanan, atau antara percintaan? Identik di bulan-bulan Februari ini adalah berbagi kasih cinta. Bisa condong dengan pacarnya, bisa juga dengan orang rumahnya. Saya kembalikan lagi pada hari ini. Bagaimana hubunganmu dengan orang-orang yang tidak mempunyai kesan yang baik? Tapi jangan sampai ada satu yang kita simpan dalam setiap kehidupan kita. Nah, makanya bulan ini adalah bagaimana kita akan memahami tentang rancangan Tuhan di bulan kasih. Jangan di bulan Februari aja, hari Valentin. Setiap hari, detik, menit, jam, tetap 24 jam berjalan. Tetap kita punya hubungan yang manis dengan umat, dengan Tuhan, ya. Makanya kita harus mengerti kehendak Tuhan dalam setiap hubungan kita hari-hari ini. Di dalam doa, pujian, bagaimana kita punya hubungan kepada sesama. Tadi, ya, saling menyapa. Atau ada message Tuhan yang harus disampaikan buat orang yang kita sedang doakan. Nah, orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekeliling kita dalam satu hal hubungan, Tuhan izinkan berjalan dengan waktu orang ini, baik dan tidaknya. Atau orang ini tidak mempunyai satu hal perubahan, ya. Makanya Tuhan juga bisa mendatangkan orang yang menjengkelkan untuk mengasah karakter kita. Sabar nggak di atas orang ini? Saya ini orang yang nggak sabar. Saya ini orang yang benar-benar harus benar-benar punya satu hal perfect. Karena apa? Saya tidak mau, ya, punya karakter yang buruk di atas orang. Tapi kalau orang itu punya karakter yang buruk, awalnya baik, tapi lama-lama bisa ketahuan. Dan itu saya akan berteman dengan orang yang seperti itu. Karena apa? Tidak sesuai dengan Alkitab, ya. Karena apa? Memang kita harus punya kasih, penguasaan diri. Tapi bagaimana kita bergaul, berteman, hubungan dengan orang-orang yang seperti ini? Wah, itu repot. Nanti yang ada apa? Masalah kehidupan kita yang lama akan muncul kembali. Makanya hubungan adalah dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, Roma 8 ayat 28 firman Tuhan katakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi orang yang dipanggil dalam satu hubungan, dia akan bertahan lama. Tapi kalau dia punya panggilan tapi dia tidak punya satu hubungan atau ada motivasinya berjalan dengan waktu, orang itu tidak akan bersentuhan kembali dan tidak akan berhubungan dengan baik. Makanya kadang saya punya prinsip begini, hubungan jangan dinilai dengan uang. Hubungan jangan dinilai dengan satu hal kehidupan atau materi. Banyakan orang membeli hubungan dengan uang. Tapi kalau saya punya hubungan, saya jebak dulu orang ini. Dia murni atau tidak dengan berbagai macam cara. Tapi Tuhan bisa bukakan dan Tuhan sikapkan orang-orang yang punya hubungan dengan saya yang ada tanda kutipnya, ya. Makanya kalau hubungannya bisa bertahan dengan lama, wah itu good. Kalau kemarin ada kesaksian, ya, satu orang ibu yang 11 tahun yang lalu saya ketemu dalam satu komunitas. Tapi hubungan saya dengan ibu ini tidak punya masalah. Tapi kondisi apapun ibu ini, saya akan amati dan saya akan berdoa dan saya akan lihatin siapapun.
Makanya hubungan yang tulus dijalin dengan kasih Tuhan. Bukan ada modusnya, bukan ada apanya, tetapi apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Saya gak akan bangga dengan orang yang punya popularitas. Saya gak akan bangga dengan orang yang punya materi. Tapi kalau dia punya sikap yang gak benar, saya tidak akan pandang. Tapi hubungan yang saya bangun adalah hubungan dengan Kristus. Hubungan yang harus punya pertumbuhan dan perubahan. Tapi kalau saya ditempatkan dengan orang-orang yang tidak punya pertumbuhan atau perkembangan dan perubahan dalam hidupnya, itu saya akan tinggalkan. Karena apa? Berarti orang ini tidak mau berubah. Berarti orang ini masih melekat dunia ininya dan dagingnya. Biarlah pada hari ini menjalin hubungan dengan seseorang, menjalin dengan umatnya seperti Kristus dengan jemaat, ya. Makanya Tuhan ini bisa marah kok di atas jemaat yang tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Tuhan bisa lakukan kebaikan, begitupun kita. Nah, pada hari ini biar kita punya satu sikap yang benar, tulus di hadapan Tuhan. Oke, see you, bless you.